Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 yang beranggotakan saya sendiri, Siti Pujiasani, kemudian ada teman saya, Siti Nurkolibah, dan Yuda Andika Prayuga. Di sini, kami akan menjelaskan materi tentang gerak. Yang pertama, konsep dasar gerak. Menurut KUS 1999, Sri dan kawan-kawan 2006, dan TUK 1991 menggambarkan mengenai konsep dasar gerak seperti gambar di samping yang memperlihatkan balok di titik B yang letaknya di antara titik A dan C dan berada dalam satu garis. Jarak AB adalah 40 cm, sedangkan jarak BC adalah 80 cm. Jika kita amati, ternyata jarak balok tersebut dengan titik A maupun dengan titik C tidak berubah. Artinya, dengan demikian disebut diam. Ketika balok tersebut ditarik perlahan selama 5 sekon ke arah titik C dan berhenti di titik D, sehingga jarak AD menjadi 90 cm dan jarak DC menjadi 30 cm. Selama balok itu ditarik ke titik C dan berhenti di titik D, balok tersebut dikatakan bergerak karena benda tersebut mengalami perpindahan tempat atau kedudukan. Jadi, dapat disimpulkan bahwa gerak merupakan segala sesuatu yang berpindah dari satu tempat ke tempat lain terhadap titik acuan. Selanjutnya, ada perpindahan dan jarak. Dalam kehidupan sehari-hari, jarak dan perpindahan memiliki arti yang sama. Sedangkan dalam fisika, jarak dan perpindahan memiliki arti yang berbeda. Misalnya, Ari berdiri di sisi jalan, kemudian ada mobil bergerak ke kanan menjauhi Ari. Jika Dina berada di dalam mobil yang bergerak meninggalkan Ari, dari waktu ke waktu, Ari yang berdiri di sisi jalan semakin tertinggal di belakang mobil. Artinya, posisi Ari dan Dina berubah setiap saat seiring dengan gerakan mobil menjauhi Ari. Dina dikatakan bergerak jika acuannya Ari atau pepohonan di sisi jalan. Tetapi, Dina dikatakan diam jika acuannya adalah mobil yang Dina tumpangi. Karena selama perjalanan, posisi Dina dan mobil yang ditumpanginya tidak berubah. Jadi, suatu benda dapat dikatakan bergerak sekaligus diam, tergantung pada titik acuan yang dipilih. Dengan demikian, dalam fisika gerak bersifat relatif, artinya tergantung pada titik acuan yang dipilih. Kemudian, ada contoh lain. Seseorang berada di pinggir jalan lurus dan panjang. Posisinya berada di titik A. Bisa dilihat pada gambar. Nah, dari titik A tersebut, orang itu berjalan menuju titik C. Pastinya melewati B. Sesampainya di C, orang tersebut berbalik dan berjalan kembali dan berhenti di B. Pada peristiwa tersebut, dapat dinyatakan bahwa jarak yang ditempuh oleh orang tersebut ialah jarak AC sama dengan 15 meter, ditambah dengan jarak CB sama dengan 5 meter. Maka diperoleh jarak yang ditempuh yaitu 20 meter. Sedangkan perpindahan yang ia alami yaitu mulai dari posisi A dan berjalan menuju titik C, kemudian berbalik lagi ke titik B. Nah, kemudian ada kelajuan dan kecepatan rata-rata. Rumus dari laju rata-rata yaitu V sama dengan S per delta T, dan rumus kecepatan rata-rata yaitu V sama dengan delta S per delta T. Keterangan V sama dengan kelajuan rata-rata benda
E sama dengan jarak yang ditempuh benda, delta S sama dengan perpindahan benda, delta T sama dengan waktu tempuh. Menurut Wikipedia, kelajuan merupakan besaran skalar dan kecepatan adalah vektor. Kelajuan rata-rata diartikan sebagai jarak yang ditempuh suatu benda dibagi waktu untuk menempuh jarak tersebut. Sedangkan kecepatan rata-rata diartikan sebagai perpindahan suatu benda dibagi waktu tempuh. Kecepatan rata-rata menunjukkan kecepatan rata-rata suatu benda selama selang waktu atau selama benda tersebut berpindah dari posisi ke posisi lainnya. Nah, berikut kami sajikan contoh soalnya. Diketahui, sebuah benda bergerak dari A ke C. Panjang AB sama dengan 60 meter, dan panjang BC sama dengan 40 meter. Dan waktu yang dibutuhkan adalah 20 second. Berapa kelajuan dan percepatan rata-ratanya? Penyelesaian. Jarak sama dengan AB ditambah BC sama dengan 60 ditambah 40 meter sama dengan 100 meter. Dan perpindahannya itu 60 meter dikurangi 40 meter sama dengan 20 meter. Maka kelajuan rata-ratanya yaitu laju rata-rata sama dengan jarak yang ditempuh benda dibagi waktu tempuh. Nah, di sini 100 meter dibagi 20 second sama dengan 50 meter per second. Lalu ada kecepatan rata-ratanya yaitu kecepatan rata-rata sama dengan perpindahan benda dibagi waktu tempuh. Perpindahannya yaitu 20 meter dibagi waktu tempuhnya 20 second sama dengan 1 meter per second. Nah, kecepatan rata-rata ini menunjukkan kecepatan rata-rata suatu benda selama selang waktu atau selama benda tersebut berpindah dari satu posisi ke posisi lainnya. Materi selanjutnya yaitu tentang kecepatan sesaat yang akan disampaikan oleh teman saya yaitu Yuda. Kepada Yuda dipersilahkan. Ya, baik. Terima kasih kepada rekan saya Siti Paujiasani telah memberikan kesempatan kepada saya untuk menyampaikan hasil presentasi ini. Yang selanjutnya adalah D. Kecepatan sesaat. Kecepatan sesaat merupakan kecepatan suatu benda yang bergerak pada waktu tertentu, tetapi tidak pada satu posisi tertentu, menurut iSchool 2020. Definisi dari kecepatan sesaat dapat diambil dari definisi kecepatan rata-rata, tetapi dengan memperkecil waktu tempuh sehingga menuju 0. Dengan demikian dapat ditulis dengan berikut, dapat dilihat dalam PowerPoint kami. Perhitungan ini merupakan turunan derivasi pertama terhadap waktu dan perpindahan. Berikut contoh-contoh soal tentang kecepatan sesaat. Sebuah titik mengalami gerak dengan persamaan xt sama dengan 10 tambah 2t kuadrat. Berapa kecepatan sesaat titik tersebut pada waktu 2 second? Pembahasan 2. V sama dengan t sama dengan xt. Vt sama dengan 4t. 4vt sama dengan 4.2. Vt 8 menit. Ya, dan yang selanjutnya ialah E. Perlajuan dan percepatan rata-rata. Menurut Riansah, perlajuan rata-rata ialah perubahan kelajuan suatu benda tiap satuan waktu tempuh, dan perlajuan rata-rata juga merupakan besaran skalar. Sedangkan percepatan rata-rata ialah perubahan kecepatan suatu benda dibagi waktu perubahannya, dan percepatan rata-rata merupakan besaran vektor secara sistematis dapat ditulis sebagai berikut. Dan dapat lihat contohnya dalam PowerPoint kami. Terima kasih. Dan slide selanjutnya ada contoh soal. Perhatikan contoh soal berikut ini.
Kecepatan suatu mobil bertambah secara konstan dari 24 menit per second menjadi 42 menit per second dalam waktu 6 second. Berapa percepatan rata-ratanya? Penyelesaiannya dapat teman-teman lihat di PowerPoint kami agar lebih jelas. Wardaya mengatakan, perlajuan dan percepatan rata-rata merupakan dua hal yang serupa. Yang membedakannya adalah adanya arah pada percepatan. Terima kasih. Ya, dan slide selanjutnya, F. Gerak lurus. Asnal Effendi mengemukakan berdasarkan bentuk lintasannya. Gerak dibagi menjadi 3 jenis, yaitu gerak melingkar, jarum jam, gerak parabola seperti gerak batu yang dilempar miring ke atas, dan gerak lurus, buah mangga jatuh dari pohonnya. Gerak lurus merupakan gerak yang paling sederhana, sedangkan gerak melingkar dan parabola merupakan gabungan dari gerak lurus. Suatu benda dikatakan bergerak lurus jika benda tersebut bergerak pada lintasan yang lurus. Gerak lurus terbagi menjadi 2 bagian, yaitu gerak lurus beraturan atau GLB, dan kedua gerak lurus berubah beraturan, yaitu GLBB. Dan slide selanjutnya ada 1 gerak lurus beraturan, GLB. Gerak lurus beraturan atau GLB merupakan gerak suatu benda yang bergerak pada lintasan lurus dengan kecepatan tetap. Perhatikan grafik di samping. Grafik di samping menyatakan hubungan antara kecepatan dengan waktu tempuh suatu benda yang bergerak lurus. Besar kecepatan pada grafik di atas sama, yaitu 5. Meskipun waktu tempuhnya berbeda-beda, semua benda yang bergerak lurus beraturan akan membentuk grafik seperti di atas. Dengan mengetahui luas daerah di bawah kurva pada grafik V sampai T akan membantu dalam menghitung jarak yang ditempuh suatu benda. Misal pada grafik di atas dapat dihitung jarak tempuhnya dengan jarak tempuh sama dengan luas daerah yang diarsir pada grafik Pi sampai T. Ya, untuk slide selanjutnya ada contoh soal dari gerak lurus beraturan. Diperhatikan teman-teman. Karena satuan jarak adalah satuan panjang, maka jarak tempuh pada benda tersebut ialah 15 meter. Cara lain untuk menghitung GLB ialah dengan rumus V sama dengan S per T atau S sama dengan V titik T, di mana S adalah kecepatan dengan satuan meter, P adalah kecepatan dengan satuan meter per second, dan T adalah waktu tempuh dengan satuan second. Dapat diuraikan penyelesaian dari soal di atas ialah dengan rumus S sama dengan V titik T sama dengan 5,3 dan isinya sama dengan 15 meter. Sekian dan terima kasih. Dan untuk slide selanjutnya akan diteruskan oleh rekan saya bernama Siti. Silakan. Baik, terima kasih. Selanjutnya saya akan memaparkan mengenai gerak lurus berubah beraturan atau GLBB. Gerak lurus berubah beraturan atau GLBB ialah gerak suatu benda pada sebuah lintasan lurus dengan percepatan yang tetap. Kecepatan suatu benda yang bergerak lurus berubah beraturan dari waktu ke waktu akan berubah. Semakin lama maka akan semakin cepat, dan ada juga yang berubah semakin lambat hingga berhenti. GLBB memiliki perlambatan tetap. Perlambatan ini masih disebut percepatan, tetapi nilainya negatif. GLBB terdapat berbagai macam variasi, di antaranya yang pertama, GLBB dipercepat seperti sepeda motor yang dipercepat pada saat awal-awal bergerak. Yang kedua, GLBB diperlambat seperti kereta yang diperlambat saat akan berhenti. Yang ketiga, GLBB gerak vertikal ke atas, yaitu seperti sebuah benda yang dilemparkan ke atas dengan tegak lurus. Yang keempat, GLBB gerak vertikal ke bawah, yaitu seperti sebuah benda yang dilemparkan ke bawah dengan tegak lurus. Dan yang terakhir yaitu GLBB jatuh bebas, seperti sebuah mangga yang jatuh dari pohonnya. Selanjutnya ada gerak jatuh bebas. Gerak jatuh bebas ini merupakan salah satu bagian dari GLBB, di mana kecepatan awalnya 0 dan semakin lama bergerak semakin cepat karena dipercepat oleh percepatan gravitasi yang nilainya 9,8 meter per sekon kuadrat atau sering dibulatkan menjadi 10 meter per sekon kuadrat. Dari grafik di samping dapat diambil 3 persamaan untuk mengetahui besaran-besaran mekanik dalam GLBB, yaitu persamaan kecepatan sebagai fungsi waktu
dengan rumus pi T sama dengan pi 0 ditambah A dikali T. Yang kedua, persamaan jarak sebagai fungsi waktu, yaitu S sama dengan pi 0 dikali T ditambah setengah A kali T. Yang ketiga, persamaan kecepatan sebagai fungsi jarak, yaitu pi T kuadrat sama dengan pi 0 kuadrat ditambah 2 dikali S tambah 2A dikali S. Pada jatuh bebas ketiga, persamaan GLBB dipercepat, harga pi 0 dan S diganti dengan H yang artinya ketinggian. Maka diperoleh rumus pi 1 sama dengan G dikali T, H sama dengan setengah G kali T kuadrat, dan pi 1 sama dengan akar dari 2 kali GH. Kemudian ketinggian dan percepatan diganti dengan gravitasi sebagai percepatan gravitasi. Dengan demikian, persamaan gerak jatuh bebas dapat ditulis dengan T sama dengan akar dari 2H dibagi G. Dari persamaan di atas dapat disimpulkan bahwa waktu jatuh suatu benda dipengaruhi oleh ketinggian dan percepatan gravitasi bumi saja. Berat suatu benda tidak mempengaruhi cepat lambatnya jatuh. Dengan demikian, dua buah benda yang memiliki berat berbeda ketika dijatuhkan dari ketinggian dan tempat yang sama, maka akan jatuh dalam waktu yang sama pula. Selanjutnya ada gerak vertikal ke atas. Sebuah bola yang dilemparkan ke atas, bola tersebut mengalami GLBB diperlambat, di mana bola tersebut melawan gaya gravitasi. Saat bola berada pada titik maksimum, di mana tidak dapat bergerak ke atas lagi, kecepatan bola sama dengan 0. Setelah itu, bola kembali turun karena tertarik gaya gravitasi bumi dan mengalami jatuh bebas sehingga GLBB dipercepat. Dengan demikian berlaku persamaan-persamaan berikut. Yang pertama, kecepatan benda pada waktu T. Pi sama dengan pi 0 dikurangi G dikali T. Yang kedua, tinggi yang dicapai benda. H sama dengan pi 0 dikali T dikurangi setengah G kali T. Yang ketiga, kecepatan pada ketinggian, yaitu pi T kuadrat sama dengan pi 0 kuadrat dikurangi 2G dikali H. Ya, selanjutnya gerak vertikal ke bawah. Gerak vertikal ke bawah artinya gerak suatu benda yang dilemparkan dengan kecepatan awal tertentu. Persamaan-persamaan pada gerak vertikal ke bawah ini sama dengan persamaan-persamaan pada gerak vertikal ke atas, tetapi tanda negatif pada gerak vertikal ke atas diganti menjadi positif pada gerak vertikal ke bawah, sebab gerak vertikal ke bawah merupakan GLBB yang dipercepat. Pada saat benda bergerak turun, berlaku persamaan. Yang pertama, kecepatan pada benda pada waktu T, yaitu pi sama dengan pi 0 ditambah G dikali T. Yang kedua, tinggi yang dicapai benda saat T, yaitu H sama dengan pi 0 dikali T ditambah setengah G kali T. Yang ketiga, kecepatan pada ketinggian H, yaitu pi T kuadrat sama dengan pi 0 kuadrat ditambah 2G kali H. Gerak vertikal ke bawah ini sama dengan gerak mendatar, hanya bedanya jika gerak vertikal ke bawah sebuah benda selalu dipercepat, sedangkan gerak mendatar benda dapat diperlambat. Sekian.